Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita berjudul King the Land. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Cerita dimulai saat seorang wanita bernama Chun Sarang terlihat akan melamar pekerjaan di salah satu hotel terbaik di Korea bernama Hotel King. Namun saat akan diwawancara tiba-tiba saja sepatunya patah. Baru aja mulai udah apes. Alhasil ia pun berusaha sebisa mungkin untuk berjalan dengan normal. Saat melihat dokumennya, mereka menyadari jika Sarang bukan lulusan sarjana. Namun meski begitu, ia tetap diwawancara dan ditanya soal hobinya. Sarang memberitahu jika dia sedang bermain piano. Ya, walaupun gak jago-jago banget, tapi itu hobinya. Kemudian Sarang disuruh bermain piano saat itu juga. Mendengar hal itu, Sarang jelas kaget karena di sana tidak ada piano. Namun karena itu adalah perintah, akhirnya ia pun seolah memperagakan dirinya sedang memainkan piano. Setelah itu, Sarang disuruh untuk memperlihatkan senyumnya karena itu sangat penting bagi pegawai hotel. Malam harinya, Sarang berkumpul dengan kedua sahabatnya bernama Daeul dan Oh Pyung. Nah, rupanya Daeul bekerja sebagai pegawai toko, sementara Oh Pyung ia bekerja sebagai pramugari. Daeul yang sangat sering pergi ke tempat hiburan malam, ia pun lalu mengajak mereka. Meskipun awalnya Sarang menolak, namun akhirnya ia pun mau diajak pergi. Keesokan paginya, Sarang mendapat telepon kalau dia diterima bekerja di Hotel King. Mendengar itu, Sarang tidak menyangka karena impiannya selama ini akhirnya terwujud. Sementara di sisi lain, terlihat seorang pria yang akan melakukan skydiving. Ternyata pria itu tidak sedang berolahraga, melainkan ia mendarat di salah satu gedung. Diketahui pria itu bernama Guwon dan dia adalah anak dari pemilik Hotel King. Selain memiliki hotel, ayahnya juga memiliki bisnis yang lain. Tujuannya datang ke sana karena disuruh oleh ayahnya untuk belajar cara bagaimana mengelola perusahaan yang baik. Karena pegawai di sana tidak ada yang tahu kalau dia ini anak bos Guwon, akhirnya menyamar menjadi pegawai magang. Saat itu atasannya malah tidak terima jika Guwon memakai baju serta jam tangan mahal. Karena menurutnya pegawai magang dilarang memakai pakaian yang lebih mahal dari atasannya. Lah, aturan macam apa itu? Setelah itu, Guwon dan Nosang disuruh untuk mengerjakan beberapa tugas. Nosang yang melihat Guwon kesulitan menggunakan mesin fotokopi, ia pun datang membantu. Setelah dilihat, ternyata mesin tersebut mengalami kerusakan. Bukannya diperbaiki, atasannya malah menyuruh untuk mengocok tinta agar bisa digunakan kembali. Namun akibatnya tinta itu pun jadi keluar. Melihat kekacauan yang terjadi, manajer di sana kemudian memarahi Nosang yang dianggap tidak bisa bekerja. Guwon yang melihat itu, ia pun mengatakan jika Nosang tidak perlu meminta maaf karena dia tidak bersalah. Guwon menjelaskan jika Nosang hanya disuruh, jadi yang pantas dimarahi dan meminta maaf adalah orang yang sudah menyuruhnya. Meskipun perkataan itu benar, namun si manajer tetap tidak terima. Malahan dia menyuruh mereka untuk membersihkan lantai yang kotor sekaligus memecat mereka. Mendengar hal itu, ia pun langsung mengiyakan perkataan si manajer. Sebelum pergi, Guwon menelpon petugas kebersihan dan juga direktur di sana untuk segera datang. 구원입니다. Pada akhirnya, mereka pun dibuat panik setelah tahu bahwa Guwon adalah putra dari pemilik perusahaan. 진짜 잘 어울리시네. 그럼 저는 지키신 Guwon yang merasa kasihan kemudian menjadikan Nosang sebagai pegawai tetap.
Nosang yang mendengar hal itu ia pun sangat terharu. Karena semasa hidupnya dia hanya bekerja menjadi pegawai magang. 네. 잠시만요. 잠시만요. Malam harinya, Guwon dimarahi oleh ayahnya karena baru sehari bekerja sudah membuat ulah. Namun Guwon menjelaskan jika dia dipecat tanpa melakukan kesalahan apapun. Guhwa kemudian menenangkan ayahnya dan membiarkan Guwon agar kembali ke Inggris untuk menyelesaikan studinya. Merasa jika Guwon belum siap untuk bekerja, si ayah akhirnya mengizinkan Guwon melanjutkan studinya tersebut. Kemudian kakaknya itu menyuruh Guwon untuk tinggal saja di hotel dan jangan pernah kembali ke rumah. Nah, terlihat di sini kalau hubungan mereka sangat tidak dekat. Sekalipun Guwon ingin tinggal di rumah namun ia dipaksa untuk tinggal di hotel. Malam itu juga Guwon langsung pergi ke hotel sebelum akhirnya kembali ke Inggris. Sementara itu, Guhwa malah bilang ke ayahnya jika Guwon ingin tinggal di hotel atas kemauannya sendiri. Padahal sebenarnya dialah yang sudah menyuruh Guwon untuk tinggal di sana. Keesokan harinya, Sarang terlihat senang karena hari itu adalah hari pertamanya bekerja. 따로 받기 때문이죠. 봉사료를 주고 Setelah para pegawai magang diberi arahan, ia pun diantar ke pusat kebugaran yang ada di hotel. Kemudian Boyun memberitahu Sarang jika tugasnya adalah membersihkan bekas keringat para tamu hotel. Meskipun baginya pekerjaan itu sangat menjijikan, namun dia harus tetap menjalaninya. Sementara itu, Guwon terlihat sedang memilih baju yang akan ia pakai. Pada akhirnya, ia pun memilih baju yang bergambar harimau di belakangnya. Kemudian Guwon memberitahu Nosang kalau dia akan mengajaknya pergi ke Inggris. Namun karena si Nosang belum pernah ke luar negeri, ia pun disuruh untuk membuat paspor. Sementara itu, terlihat salah satu penghuni hotel yang sedang mencari perhatian pada Sarang. Namun karena tingkah lebaynya itu, Boyun mendapat aduan dari para tamu hotel yang merasa terganggu. Kemudian ia pun meminta secara baik-baik agar pria itu mengurangi teriakannya karena mengganggu tamu yang lain. Namun tanpa diduga, pria itu malah menyuruh Boyun untuk mengirimkan surat dan juga uang karena ia mulai menyukai Sarang. Dengan sangat terpaksa, Boyun akhirnya memberikan surat tersebut yang membuat Sarang merasa dilecehkan. Sarang yang kesal kemudian mencari pria itu dengan ciri-cirinya memakai kaos harimau. Nah, apesnya Guwon yang saat itu memakai kaos harimau malah dituduh cowok mesum. Kemudian Sarang memarahinya dan pergi begitu saja. 저기요. 야! 뭐 하는 거야? Guhwa yang kebetulan ada di sana, ia pun menyuruh Guwon untuk jangan berteriak di hotelnya. Mendengar itu, Guwon menegaskan jika hotel ini bukan miliknya. Lagi pula sekarang ia adalah tamu. Jadi ia pun meminta kakaknya untuk menjaga sopan santun di hadapan tamu. Tak lama setelah itu, Guhwa yang melihat Sarang ada di sana, ia pun bertanya mengenai pekerjaannya. Meskipun lumayan berat karena baru pertama kerja, tapi ia sangat senang karena bisa belajar. Kemudian Guhwa bertanya mengenai pelatihan dasar. Tanpa diduga, Sarang mampu menjawab pertanyaan itu yang sama sekali belum diajarkan. Setelah itu, ia pun disuruh untuk mengulangnya dalam bahasa Inggris. Feel free to have complimentary snacks and drinks at the hotel. Lagi dan lagi, ia pun membuat Guhwa menjadi kagum hingga akhirnya Sarang dipindahkan ke lobi hotel. Mendengar hal itu, ia pun sangat senang, merasa seperti mimpi. Manajer Kim yang tidak terima dengan pengangkatan tersebut, ia pun meminta Guhwa untuk kembali berpikir karena Sarang bukanlah sarjana. Namun Guhwa menegaskan sarjana atau bukan tidak masalah. Yang perlu diingat, lobi adalah wajah hotel dan orang pintar seperti Sarang pantas ditempatkan di sana.
Keesokan harinya sebelum bekerja, manajer Kim yang masih tidak terima kemudian menyuruh Sarang untuk menggunakan bahasa Mandarin karena bahasa Inggris saja tidak 喝 cukup. 茶水，尽情享用。 Tanpa diduga, Sarang mampu mengucapkan kata-kata bahasa Mandarin. Dan yang membuat si manajer terdiam, Sarang bisa berbahasa Jepang. お気軽にご利用ください。 Singkat cerita, Guwon yang akan berangkat ke Inggris kemudian ditemui oleh kakaknya. Di sana, ia pun melarang Guwon untuk jangan menghubungi ayah mereka karena dia yang akan memberitahu sang ayah. Parahnya lagi, Guwon menyuruhnya untuk menetap di sana dan jangan pernah kembali. Mendengar itu, Guwon yang tidak ingin ribut dengan kakaknya, ia pun segera pergi. Sementara di sisi lain, Sarang dan kedua temannya terlihat melakukan perayaan karena dia dipindahkan ke lobi hotel. Di sini mereka pun sangat berharap jika Sarang diangkat menjadi pegawai tetap. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Sarang mendapat penghargaan sebagai staf terbaik. Dan di tahun 2019, Daeul akhirnya menikah. Di tahun 2022, Guwon akhirnya lulus menjadi sarjana terbaik. Dan di tahun itu juga, Sarang menjadi pegawai tetap dengan dirayakan oleh kedua temannya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Guwon tiba-tiba mendapat kiriman paket yang belum diketahui siapa pengirimnya. Saat dibuka, ternyata paket itu berisi data pegawai Hanmiso. Keesokan harinya, ia menyuruh Nosang untuk berkemas barang karena hari ini juga ia akan kembali ke Korea. 갈 일이 생겼어. Sementara di sisi lain, Sarang rupanya menjadi mentor untuk mengajari para pegawai yang baru bekerja. Tak lama kemudian, manajer Kim tiba-tiba datang dan menyuruh Sarang untuk menemui salah satu penghuni hotel. Di sini, manajer Kim mengira jika Sarang telah membuat kesalahan. Namun setelah Sarang menemui tamu tersebut, ternyata tamu itu ingin berterima kasih. Diketahui dulunya wanita itu adalah seorang penyanyi opera. Dan pagi itu dia meminta Sarang untuk membangunkannya. Sarang yang memang pintar mengambil hati para tamu hotel, ia pun membangunkannya dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan memutarkan lagu yang ia nyanyikan sendiri. Alhasil tamu itu pun merasa terharu dan dia bisa mengingat kembali kenangannya dulu. Nah, jadi itulah alasan mengapa tamu tersebut sangat ingin berterima kasih. Sementara itu, Guwon akhirnya tiba di rumah. Karena sekarang sudah lulus kuliah, ayahnya lalu menyuruh Guwon untuk bebas memilih mau bekerja di mana. Guwon rupanya ingin bekerja di hotel karena dia akan sering menginap di sana. Guhwa yang mendengar hal itu, ia pun menjadi panik karena Guwon bisa saja merebut hotel yang akan menjadi miliknya. Si ayah kemudian meminta Guwon untuk kembali ke rumah sebelum hari peringatan kematian ibunya. Mendengar itu, Guwon bertanya ibu yang mana, karena dia sendiri tidak tahu wajah ibunya itu seperti apa, dan apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Si ayah yang mendengar itu jelas marah dan pergi meninggalkan meja makan. Keesokan harinya ia pun bersiap untuk bekerja. Namun saat itu ponselnya tertinggal di kamar hotel sehingga ia pun menyuruh Nosang untuk mengambilnya. Sarang yang disuruh untuk mengambil ponsel milik Guwon tiba-tiba mengalami sakit perut. Meskipun sudah izin ke toilet, namun ia disuruh dulu untuk pergi mengambil ponsel tersebut. Mau tidak mau, akhirnya ia pun mementingkan kerjaannya terlebih dahulu. Namun karena mulesnya udah gak bisa ditahan lagi, ia pun terpaksa buang air di sana. Di waktu yang sama, Guwon yang menyadari dokumennya tertinggal akhirnya kembali ke kamar. Namun sesampainya di sana, ia pun terkejut melihat Sarang yang sedang asik buang air. Setelah kejadian yang memalukan itu, Sarang menyuruh Guwon untuk pergi.
Namun Gwon menolak karena dia harus mengambil ponselnya. Dan saat membuka pintu kamar, Sarang malah terjatuh di pelukan si Gwon. 정말 죄송합니다. Setelah melihat mukanya, Gwon teringat jika dia pernah bertemu dengan Sarang. Namun Sarang mengatakan kalau Gwon mungkin salah orang. Setelah diingat-ingat lagi, Gwon akhirnya sadar jika Sarang pernah memanggilnya dengan sebutan pria mesum. Akhirnya Sarang juga ingat kalau Gwon adalah pria yang memakai kaos harimau. Kemudian Gwon menyuruhnya meminta maaf soal kejadian hari ini dan juga kejadian waktu itu. Di sini Sarang menolak untuk meminta maaf karena menurutnya yang harus meminta maaf itu adalah Gwon. Gwon yang mendengar itu jelas bingung karena dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan sampai-sampai disebut cowok mesum. Gwon yang merasa jika Sarang tidak memiliki sopan santun, ia pun memperingati untuk jangan pernah muncul lagi di hadapannya. 네, 고객님. 먼저. Sementara di sisi lain, manajer Kim yang mengira si Nosang adalah Gwon, ia pun mencoba menggodanya. Jelas saja Nosang tergoda, bahkan ia pun mengajaknya untuk makan malam. 끝나고 저녁 먹을까요, 둘이? 너무 좋아요. Setelah itu, Nosang memberitahu kalau hari ini Gwon akan dilantik menjadi manajer umum. Selain itu, ada juga jamuan makan malam bersama jajaran direksi. Mengetahui itu, Gwon langsung menolak, namun Nosan bilang bahwa ini adalah perintah ayahnya. Singkat cerita, manajer Kim membuka acara pelantikan. Namun setelah tahu bahwa si Nosang bukanlah Gwon, ia pun sangat kaget. Sarang yang juga ada di sana, ia pun terkejut setelah tahu kalau Gwon adalah manajer baru yang akan dilantik. Kemudian Gwon diminta untuk memberi sambutan kepada tamu yang hadir. Namun tiba-tiba ia mengalami serangan panik setelah melihat para tamu yang tersenyum. Ternyata saat kecil ia memiliki trauma melihat pegawai hotel yang tersenyum. Menurutnya jika senyum mereka tidak tulus dan dia sama sekali tidak senang melihat orang tersenyum. Untungnya Gwon bisa mengendalikan rasa paniknya itu. Sehingga ia pun hanya memberikan sambutan yang sangat super singkat. 안녕하십니까? 드리겠습니다. 끝내죠. 네. Sebelum acara itu ditutup, Sarang diharuskan memberi sambutan kepada Gwon. Mau tidak mau, Sarang akhirnya memberikan bunga itu sambil menutup mukanya. Ya, walaupun ujung-ujungnya ketahuan juga. 진심. 네, 본부장님. Setelah itu, Gwon diberitahu jika minggu depan ia harus melakukan syuting video promosi bersama staf terbaik di hotel, yaitu Sarang. Sementara naskahnya akan diberikan oleh tim humas. Setelah menjelaskan semua itu, ia pun disuruh untuk keluar kecuali Sarang. Gwon lalu bertanya mengapa ia disebut cowok mesum. Sarang menjawab jika Gwon adalah pria yang sudah berteriak aneh di pusat kebugaran. Selain itu, ia juga mengajak Sarang untuk tidur alih-alih memberikan tip. Gwon yang merasa sudah dituduh, ia pun tidak terima. Lagi pula, ia tidak pernah memberikan kunci kamar dan mengajaknya tidur. 절대 내 스타일 아니야. Sarang menegaskan jika pria mesum itu memakai kaos harimau, dan di sana hanya ada Gwon yang memakai kaos tersebut. Mendengar itu, Gwon sangat marah karena Sarang hanya asal menuduh tanpa memastikan orangnya. 내 스타일 아니라. Sarang yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf, namun Gwon melarangnya untuk tersenyum karena jika itu dilakukan maka ia akan dipecat. 웃으면 아이고야. Sementara di sisi lain, terlihat Nosang yang menemui manajer Kim. Kemudian ia pun langsung mengajaknya untuk makan malam. Namun di sini manajer Kim menolak dan mengatakan kalau dia sudah menyamar menjadi Gwon. Mendengar itu, ia pun sadar jika manajer Kim adalah cewek matre. Nosang kemudian memberitahu Sarang jika dia diajak oleh Gwon untuk ikut jamuan makan malam sebagai perwakilan pegawai.
Mendengar itu, manajer Kim tidak terima karena seharusnya dialah yang diajak. Namun Nosang mengatakan mustahil jika seorang manajer matre mewakili pegawai. Kemudian Sarang diantar ke suatu ruangan bernama King The Land, yang mana tempat itu hanya bisa didatangi oleh orang-orang penting. Setibanya di sana, ia pun sangat terpukau melihat keindahan tempat tersebut. Kemudian ayah Guwon memberikan sambutan kepada para direksi yang hadir, dan acara itu dikhususkan untuk Guwon sebagai manajer umum yang baru. Saat dipersilahkan untuk minum, Sarang tiba-tiba mengajak bersulang. Byung-ho yang tidak tahu Sarang siapa kemudian diberitahu kalau dia adalah staf terbaik dan dia hadir sebagai perwakilan pegawai. Mendengar itu, Byung-ho kemudian menyuruh Sarang untuk memberi sambutan. Dengan sangat tenang, Sarang akhirnya memberikan sambutan serta selamat kepada Guwon. Bro, 환영합니다. 축하하시. Byung-ho rupanya menyukai Sarang karena dia sangat ceria. Dan sebagai hadiah, ia pun memberikan ikan tuna yang sangat mahal. Setelah itu, Guwon disuruh untuk memberikan sambutan. Meskipun awalnya menolak, namun ia pun akhirnya mau karena acara ini dikhususkan untuknya. Sambil melihat ke arahnya, Guwon lalu bilang jika dia berjanji akan membuat Hotel King menjadi hotel tanpa senyum terpaksa. 텔로 만들겠습니다. Sepulangnya ke rumah, Sarang membuka sebuah buku yang dulu pernah ia gambar. Dan seketika saja Sarang teringat kenangan saat bersama dengan ibunya. Keesokan harinya, salah satu tamu hotel meminta pindah ke kamar yang lebih mahal. Namun ternyata tamu itu akan bayar dengan cara mempromosikan hotel karena dia adalah artis yang memiliki banyak followers. Menurut prosedur, hal itu tidak bisa, kecuali wanita tua ini mau bayar. Guwon yang melihat adanya keributan, ia pun bertanya kepada Sarang. Sarang menjelaskan jika wanita ini ingin pindah kamar, namun ia akan membayarnya dengan cara mempromosikan hotel. Mendengar hal itu, Guwon langsung mengusir wanita tua itu karena dia sama saja dengan seorang pencuri. Kemudian Guwon bertanya apakah tidak ada prosedur untuk menangani tamu hotel seperti wanita tadi. Sarang menjelaskan jika pegawai hotel diharuskan bersikap ramah dan meminta maaf sekalipun tidak bersalah. Mendengar itu, Guwon merasa heran dengan prosedur yang sudah dibuat. Malam harinya, Sarang yang ternyata sudah mempunyai pacar, ia pun diajak ke sebuah tempat. Namun sesampainya di sana, Rowoon malah sibuk teleponan dengan temannya. Parahnya lagi, ia malah mengajak Sarang untuk turun padahal baru sampai. Rowoon rupanya akan pergi ke acara reuni sekolahnya dulu, dan dia pun akan mengajak Sarang ke sana. Mendengar itu, Sarang tentu menolak, namun Rowoon berjanji hanya sebentar. 가자. Ternyata Rowoon adalah alumni di sekolah khusus wanita, jadi tak heran kalau dia memiliki banyak teman wanita. Rowoon kemudian mengenalkan Sarang kepada teman-temannya. Setelah itu, ia pun menemui mereka tanpa memperdulikan Sarang. Sarang yang merasa tidak nyaman ada di sana, ia pun memilih pergi sehingga Rowoon pun mengejarnya. Di sini Sarang jelas marah dan berkata, apakah hubungan mereka harus dilanjutkan atau tidak. Mendengar hal itu, Rowoon meminta maaf dan akan mengantarnya pulang. Namun sebelum itu, ia akan berpamitan dulu sebentar kepada temannya. Bukannya langsung pamit, si bodoh ini malah kembali minum yang membuat Sarang sangat kecewa. Keesokan harinya terlihat Guwon dan Nosang yang tengah menunggu Sarang di bandara. Rupanya mereka akan pergi ke Pulau Jeju untuk melakukan syuting. Saat itu Guwon merasa terpukau melihat kecantikan Sarang sampai-sampai jadi salah tingkah.
본부장님, 아니. Kemudian Nosang menyambut kedatangan Sarang. Namun Guwon yang melihat keakraban mereka, ia pun terlihat cemburu. 알 친하죠. 오빠 동생 그런 거 하지 마. 왜 하지 말지? 여긴 Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Pulau Jeju. Sarang yang pertama kali naik mobil sport, ia pun sangat kegirangan. Dikira mau diajak, malah disuruh naik mobil taksi. Udah GR aja mereka. Setibanya di hotel, ayahnya lalu menelpon Guwon. Di sini si ayah memberitahu jika syuting mereka akan disiarkan di seluruh dunia. Jadi ia pun mengingatkan Guwon karena citra yang ia tampilkan di sana akan berpengaruh pula kepada saham King Group. Keesokan harinya sebelum melakukan syuting, Sarang diberikan daftar pertanyaan baru yang nantinya akan ditanyakan kepada Guwon. Rupanya yang sudah menyuruh mengganti daftar pertanyaan tersebut adalah Guhwa, dan dia berencana akan menjatuhkan adiknya sendiri. Setelah semuanya dipersiapkan, Guwon akhirnya datang ke lokasi syuting. Dan kegantengannya itu membuat Sarang jadi terpukau. 안녕하세요. Setelah semua tim sudah siap, mereka akhirnya melakukan syuting yang akan disiarkan secara langsung. Saat itu, para pegawai hotel termasuk ayah Guwon melihat siaran tersebut. Manajer Kim yang merasa iri karena Sarang terus dipuji, ia pun tidak terima dan membantah kalau Sarang cantik. Sarang kemudian meminta Guwon untuk memperkenalkan diri pada penonton. 구원이라고 합니다. Setelahnya, Sarang pun mulai melakukan wawancara. Sarang lalu bertanya soal ibunya yang adalah salah satu staf yang turut mengembangkan Hotel King hingga menjadi sebesar seperti sekarang ini. Selain itu, Sarang juga bertanya apa kemiripan Guwon dengan ibunya. Mendengar pertanyaan itu, raut mukanya seketika berubah. Guwon terlihat sangat marah dan ia pun memilih pergi saat syuting sedang berlangsung. 본부장님. Melihat hal itu, semua tim termasuk Sarang dibuat panik karena sekarang mereka sedang melakukan siaran langsung. Beruntung dengan keahliannya, Sarang mampu mengendalikan situasi tersebut. Dan sebisa mungkin ia pun tidak terlihat panik saat di depan kamera. Sarang mengatakan kalau Guwon sepertinya ada urusan mendadak dan mungkin ia tidak tahu kalau ini siaran langsung. Guhwa yang sengaja mengganti daftar pertanyaan itu, ia pun terlihat sangat puas dengan apa yang dilihatnya barusan. Sementara itu, Guwon akhirnya sadar bahwa semua ini adalah perbuatan kakaknya. Dia yang tidak ingin kalah dan dipermalukan akhirnya kembali ke lokasi syuting. Kemudian Guwon meminta untuk melihat daftar pertanyaan tersebut. Nah, ternyata semua pertanyaan itu berhubungan dengan ibunya yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Hotel King. Guwon yang terlihat sudah sangat marah, ia pun membuangnya. Kemudian Guwon meminta Sarang untuk bertanya yang ingin ia ketahui saja. Sarang lalu bertanya, "Apa kau suka matahari terbenam?" Mendengar itu, Guwon langsung mengajaknya untuk melihat keindahan matahari terbenam. Selesai syuting, Sarang memarahi Guwon karena yang dilakukannya tadi bisa membuatnya dipecat. Namun Guwon tidak peduli, yang membuat Sarang bertambah marah. Sarang mengatakan kalau Guwon tidak akan mengerti perasaan orang yang gigih bekerja untuk biaya hidup karena Guwon hanya bekerja di perusahaan ayahnya sebagai hobi. Sarang juga menambahkan jika dia tidak ingin tenggelam akibat lemparan batu yang bisa menjatuhkan karirnya. Mendengar itu, Guwon balik memarahinya karena Sarang tidak tahu batu apa yang dilemparkannya tadi. Di tengah ketegangan itu, Nosang datang memberitahu kalau foto mereka disukai oleh banyak orang.
Terlebih lagi, Hotel King menjadi hotel terpopuler saat ini. 이 분위기 왜 이랬지? 이 반응 죽인다니까? Malam harinya, Guwon seketika teringat dengan ibunya, yang mana ibunya itu memberikan sebuah jam yang masih disimpan sampai sekarang. Bahkan, Guwon selalu membawanya kemanapun dia pergi. Keesokan harinya, Guwon dan Sarang terlihat akan melakukan pemotretan. Sebelum itu, Sarang disuruh sama si fotografer untuk senyum. Namun saat giliran si Guwon, ia malah nunjukin muka datar. 안 웃을 것 같은데? 촬영 시작하면 웃겠죠. Saat akan difoto, mereka disuruh untuk berpose dengan membuat tangan berbentuk hati. Sarang lalu membuat tangan berbentuk hati, tapi si Guwon malah ngebentuk lingkaran coba. Tak hanya itu, saat disuruh membuat hati yang lebih besar, ia kembali berpose dengan gaya yang sangat aneh. Gaya apaan coba? Setelah itu, si fotografer menyuruh mereka untuk tersenyum. Di sini Sarang tersenyum dengan sangat manis, sedangkan Guwon ia menolak dan pergi begitu saja. 저 새끼 진짜 하는데. Saat sesi foto kedua akan dilanjut, Sarang kemudian menyinggung Guwon yang tidak bisa tersenyum. Alhasil, Guwon yang mendengar itu tidak terima dan akan menunjukkan senyumnya. Tapi saat giliran difoto, dia malah nunjukin senyum yang aneh. Sabar Kang Foto. 어떡해? Nah, saat sesi foto yang terakhir, mereka akan menaiki perahu untuk menunjukkan betapa segarnya bahan makanan di Hotel King. Dan nantinya Guwon akan dipoto sambil memegang seekor ikan. 헤르메 절 Kemudian Guwon disuruh untuk berpose sambil mengangkat ikan kecil, seolah ikan itu adalah ikan paling besar dan paling segar. Sementara Sarang, ia hanya disuruh untuk tersenyum. Kemudian Guwon disuruh untuk menggoyangkan ikannya seolah ikan itu masih hidup. Namun karena sudah muak, si Guwon malah ngebuang ikannya coba. Dasar pemalesan. Pada akhirnya pemotretan pun selesai. Terlebih lagi si Kang Poto udah nyerah. Saat akan kembali ke daratan, tiba-tiba perahu yang ditumpangi oleh mereka mengalami kendala. Kemudian si kapten memberitahu kalau kapal ini tidak akan bisa menempuh jarak yang jauh. Dan mereka terpaksa harus bersandar di sebuah pulau bernama Pulau Gapa. Mendengar itu, mereka memaksa si kapten untuk kembali. Namun ia menolak karena hal itu tidak bisa. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Pulau Gapa. Kemudian si kapten menyarankan mereka untuk menginap di sebuah hotel yang ada di sana. Saat tengah berjalan menuju hotel, Guwon yang emang penakut, ia pun sok-sokan berani. Setelah dikagetkan oleh seekor ayam, Guwon masih saja tidak mau ngaku kalau dia ini penakut. Untuk membuktikannya kalau dia berani, Guwon lalu berjalan di depan. Tapi tiba-tiba dia jatuh pingsan setelah melihat nenek-nenek yang dikiranya hantu. Setelah tersadar, ia pun telah berada di penginapan. Namun saat itu ia ketakutan setelah melihat nenek-nenek yang sedang mengasah pisau. 왜 그쪽으로 다녀요? Ternyata nenek itu adalah si pemilik hotel. Dan di sini ia pun mengira jika mereka adalah suami istri. 연도 아니라니까요. Mendengar itu, Sarang pun membantah dan menjelaskan kalau pria ini hanya atasannya di tempatnya bekerja. 역시 패션의 완성은 얼굴이요. Tak lama kemudian, suami si nenek datang dan menyuruh mereka untuk makan. Di sini mereka dijamu makanan termasuk arak. 술은 좀 하나?
Sarang lalu memberitahu kalau Guwon tidak akan kuat minum karena terlalu lemah. Guwon yang tidak terima diejek kemudian mengambil gelas yang lebih besar, bahkan ia pun menggantinya lagi menggunakan mangkuk. 여기다 마시겠습니다. Sarang yang tidak mau kalah akhirnya ikut-ikutan. Meskipun arak itu sangat keras, tapi mereka meminta lagi ke si nenek. 들어가네요. 네. 이거 뭐 완전 물이네요, 물. 열정벌이죠. Setelah mereka mabuk, Guwon kemudian melarang Sarang untuk tersenyum. Namun Sarang tidak peduli karena ini bukan jam kerja, terlebih lagi ia tersenyum karena sedang senang. Sarang yang sudah muak karena si Guwon sering mengaturnya, ia pun memukulnya. Tentu saja hal itu membuat Guwon sangat marah, namun di sini Sarang balik memarahinya yang membuatnya langsung terdiam. 야! 왜? Setelah itu mereka pun masuk ke kamar mereka masing-masing. Pagi harinya, Sarang yang akan melepaskan kaos kakinya, ia pun tidak sengaja terjatuh. 이제 그만 일어나지. Sarang yang mengira mereka beda kamar kemudian diberitahu kalau kamar ini hanya satu ruangan yang disekat. Setelah itu, Sarang terlihat sedang jalan-jalan sambil melihat keindahan pulau di sana. Tak lama kemudian, Guwon datang sambil menggunakan sepeda. Kemudian, Guwon mengajaknya ikut karena untuk bisa mengeksplor pulau ini sangat mustahil hanya dengan berjalan kaki. Merasa omongan si Guwon ada benarnya juga, akhirnya ia pun mau dibonceng. Yeah. Saat akan pulang, mereka terkejut karena biaya hotel di sana sangat mahal. Meski begitu, Guwon bersedia untuk bayar. Tapi karena bayarnya pakai kartu kredit lewat HP, si nenek pun ngira kalau mereka mau nipu. Mendengar adanya suara keributan, si kapten pun datang yang ternyata dia ini anaknya si nenek. 엄마? 아니 제가 Mengetahui itu, Sarang akhirnya sadar jika dia sengaja membawa mereka ke pulau ini agar bisa menginap di hotelnya. Terlebih lagi, perahunya sama sekali tidak rusak. Karena kebohongannya sudah terbongkar, ia pun mengakuinya dan berniat akan memeras mereka. Pada akhirnya, Sarang akan membayarnya setengah harga. Kalau masih tidak mau juga, ia akan melapor ke polisi karena sudah melakukan pemerasan. Takut dengan ancaman itu, mereka akhirnya setuju dibayar setengah. Setelah sepakat, mereka pun akhirnya diantar untuk pulang. Sementara di sisi lain, Daeul akhirnya naik jabatan menjadi kepala toko. Oh Pyung yang menjadi seorang pramugari, ia pun mendapat perlakuan kurang mengenakan dari salah satu penumpang. Namun untungnya, Roun datang membantu. Tak lama setelah itu, Oh Pyung harus mengurus keteledoran salah satu pramugari akibat tidak sengaja membuang baju penumpang. Alhasil, ia pun segera mencucinya dan harus secepat mungkin kembali. Roun yang melihat Oh Pyung kelelahan, ia pun kembali membantunya. Melihat apa yang dilakukannya itu membuat Oh Pyung mulai tersentuh dan menyukainya. Hingga di suatu hari, ia pun memberanikan diri untuk memberikan hadiah pada Roun. Sementara itu, Guwon akhirnya memilih pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan memarahi Guwon karena dianggap tidak becus bekerja. Namun Guwon bilang kalau jumlah penontonnya sangat banyak dan promosi hotelnya berjalan lancar. Guwon juga mengatakan kalau caranya tidak penting karena yang terpenting adalah hasilnya. Mendengar itu, si ayah jelas marah karena yang sudah membereskan kekacauan kemarin adalah pegawai hotel yaitu Sarang. Si ayah lalu bertanya mau sampai kapan Guwon terus merengek mencari ibunya.
Guwon tidak mencarinya, melainkan hanya ingin mengetahui faktanya. Kemudian Guhwa menyuruhnya untuk istirahat karena sebentar lagi ia akan diusir. Mendengar itu, Guwon mengatakan tidak perlu takut padanya dan dia sudah memperingati untuk jangan pernah mengusiknya. 말로 까불지 마. Keesokan harinya, Sarang dipuji oleh para pegawai hotel. Namun tidak dengan manajer Kim yang merasa iri. Tiba-tiba Byung Ho datang ke hotel menemui Sarang. Di sana ia pun mengucapkan selamat karena syuting kemarin berjalan dengan lancar. Tanpa diduga, Byung Ho akan memindahkan Sarang ke King The Land karena dia adalah pegawai hotel terbaik. Mendengar itu, ia pun kaget sekaligus senang karena akhirnya impiannya terwujud bisa bekerja di King The Land. Sementara di sisi lain, Guwon ternyata mulai menyukai Sarang. Buktinya, ia senyum-senyum sendiri saat melihat foto Sarang. Padahal katanya dia nggak suka lihat orang senyum. Nah, lagi asik-asiknya ngeliatin foto si Sarang, tiba-tiba si Nosang muncul. 뭐 하세요? 뭐가 좋아서 그렇게 웃으시지? 진짜. Untungnya, Guwon tidak sampai ketahuan. 지금 본인 얼굴 보면서 좋아하고 웃을 때가. Kemudian, Nosang menunjukkan hasil foto kemarin yang ternyata sudah diedit. Malam harinya, Guwon kembali tersenyum saat melihat foto Sarang. Ia yang kini sudah yakin mulai menyukai Sarang, akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Sarang. Sebelum itu, Guwon berniat akan memberikan kue sebagai hadiah karena kemarin ia sempat melihat Sarang memakan kue. Meskipun awalnya ragu, namun akhirnya ia mengikuti Sarang yang saat itu akan pulang. Ketika Guwon akan memanggilnya, Sarang tiba-tiba dipeluk oleh si Rowoon yang sudah menunggunya. Yah, kasihan, padahal baru aja mau ngedeketin. Guwon yang merasa hatinya sudah hancur, ia pun lalu berpaling dan memilih untuk pergi. Di sini Sarang masih marah dan melepaskan pelukan pacarnya. Kemudian Rowoon meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun si bodoh ini tidak tahu kesalahan apa yang membuat Sarang begitu marah. Sebagai permintaan maafnya, Yunam lalu mengajak Sarang ke sebuah restoran. Namun saat akan pergi, tiba-tiba ia ditelepon oleh temannya. Di sini Sarang jelas marah karena si Yunam lebih mementingkan teman-temannya, padahal dia sudah sering memaklumi kesibukannya. Sarang yang sudah muak dengan sikap si Benguk akhirnya memilih untuk memutuskan hubungan. 우리 헤어지자. Mendengar itu, si Benguk malah bilang kalau Sarang sangat egois. Si Benguk juga bilang kalau dia sudah meluangkan waktunya untuk menemui Sarang dan membatalkan janjinya bersama teman-temannya. Sarang yang tidak ingin lagi mendengar ocehan si Benguk, ia pun memilih untuk pergi. 거기서! Sementara di sisi lain, Guwon ternyata cemburu setelah tadi melihat Sarang dipeluk oleh pria lain. Saking kecewanya, ia pun bahkan membuang kuenya di tengah jalan. Tiba-tiba saja seorang polisi datang dan meminta Guwon untuk menunjukkan SIM-nya. Setelah itu, ia pun disuruh untuk mengambil kue yang tadi ia buang. Tapi setelah diambil, Guwon malah nyuruh si polisi untuk ngebuangnya ke tempat sampah. Iya sih orang kaya, tapi gak gitu-gitu amat. 미안합니다. Polisi itu rupanya tahu kalau Guwon sedang patah hati. Hal itu bisa dilihat setelah Guwon membuang hadiah di tengah jalan. Ia bahkan bisa nebak kalau wanita yang sedang Guwon incar sudah punya cowok. Nah, ternyata polisi itu bukan asal nebak, melainkan dia juga pernah ada di posisi Guwon, bahkan sering menjadi korban PHP. Kemudian, polisi itu meminta Guwon untuk jangan mudah terbuai oleh harapan palsu. Mendengar itu, Guwon pun membantah kalau dia sama sekali tidak terbuai. 그런 사람 아닙니다. 벌써 크게 당했구나. Si polisi yang merasa kasihan, ia pun tidak jadi menilang dan malah menyuruhnya pergi. Namun Guwon menolak
Dan baru kali ini ada seseorang yang memaksa buat ditilang. 거 마저 끊으세요. 그래 안쓰러워서 돈 굳었다 생각하고 이 돈으로 지금부터 형이 하는 얘기 잘 들어. Setelah perdebatan itu, si polisi akhirnya curhat tentang dirinya yang sering menjadi korban. Bahkan ia pun cerita sambil nangis. Bisa gitu ya, padahal kan baru ketemu. 작은 손길까지 다 힘내요. Sementara di sisi lain, Sarang terlihat sangat sedih setelah memutuskan hubungannya dengan si Benguk. Kemudian ia pun menghubungi neneknya dan akan pergi menemuinya besok. 네, 지금 가요. 소주 2병. Keesokan harinya, Sarang akhirnya datang menemui neneknya yang memiliki kedai makanan. Di sana, ia pun membantu si nenek melayani pelanggan yang kebanyakan para lansia. Setelah itu, Sarang memberitahu kalau dia baru saja putus. Mendengar itu, si nenek malah senang karena si Benguk adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi, ia sangat tidak cocok bersama cucunya. Si nenek lalu berpesan untuk mencari pria yang baik dan jangan pernah melihat pria dari materinya. Meskipun 100% tidak benar, tapi itu tidak baik jika yang dipikirkan hanya uang. 스키. 잘했다. Sementara di sisi lain, Byung-ho terlihat datang menemui temannya yang juga memiliki hotel bernama First Royal. Di sini, Han-ki sangat senang karena baru kali ini hotelnya bisa menjadi nomor 1 mengalahkan Hotel King. Ya, walaupun hanya dalam kategori ruang istirahat, tapi baginya hal itu adalah prestasi yang membanggakan. Sepulangnya ke rumah, ia pun memarahi kedua anaknya. Terlebih lagi Gwon yang masih belum bisa mengembangkan Hotel King. Pada akhirnya, ia pun meminta mereka bekerja sama agar Hotel King bisa memenangkan semua kategori. Selain itu, ayahnya juga meminta untuk meningkatkan pendapatan di perusahaan distribusi dan maskapai. Ayahnya akan melihat progres mereka dan memutuskan apakah akan mewarisi seluruh grup ke salah satunya atau membagi dua. Guhwa yang menganggap adiknya itu tidak bisa apa-apa, ia pun memintanya untuk jangan ikut campur. Gwon yang merasa diremehkan, ia pun akan membuktikan bahwa perkataan kakaknya tidak benar. 하지 말라고. 안녕하세요. 찬사랑입니다. Sementara di sisi lain, Sarang diantar oleh manajer barunya ke King The Land. Si manajer bilang kalau mayoritas yang datang ke sini adalah 30 besar komisaris di dunia keuangan. Lazimnya, uang yang dihabiskan di tempat ini lebih besar dari pendapatan seluruh kamar dalam satu hari. Mengingat King The Land adalah kelas atas yang ada di hotel ini. Setelah itu, Sarang disuruh untuk berganti pakaian menggunakan seragam baru. 안녕하세요. 찬사랑입니다. Tak lama kemudian, Sarang diajak untuk menemui manajer umum. Gwon yang melihat Sarang yang sangat cantik, ia pun tidak bisa berkata-kata sampai-sampai jadi salah tingkah. Sarang kemudian diminta untuk memperkenalkan diri sebagai staf baru di King The Land. Nosang yang kebetulan ada di sana, ia pun mengucapkan selamat pada Sarang. Berbeda dengan si Gwon, ia malah menjelek-jelekan Sarang dan meminta si manajer untuk selalu mengajarinya. Nosang ternyata menyadari kalau Gwon menyukai Sarang, namun ia dianggap sebagai pecundang yang tidak bisa mengutarakan perasaannya. Gwon bahkan sengaja memarahinya hanya untuk mencari perhatian. Dan itu adalah cara seorang bocah yang tidak tahu cara mendekati seorang wanita. Meskipun omongannya itu ada benarnya juga, tapi si Gwon tidak terima dipanggil bocah. Sementara itu, Sarang diperkenalkan oleh si manajer ke pegawai di sana. Namun tak lama setelah si manajer pergi, mereka yang bermuka dua kemudian bersikap judes pada Sarang. Bahkan mereka menggunjing Sarang yang bukan lulusan sarjana. Meski begitu, Sarang mencoba untuk tetap sabar menghadapi orang-orang munafik seperti mereka. Kemudian Sarang disuruh untuk menandatangani surat perjanjian.
yang mana perjanjian itu berisi untuk jangan membocorkan apa yang dibicarakan oleh para tamu di sana. Selain itu, Sarang juga disuruh menghapus sosial media termasuk TikTok. Sementara di sisi lain, Guhua mendatangi pusat perbelanjaan milik ayahnya. Di sana, ia pun datang ke toko Daeul dan meminta mereka untuk meningkatkan penjualan. Selain itu juga mendatangi maskapai yang di sana ada Oh Pyung. Karena mereka tergabung ke dalam tim penjualan produk bebas bea terendah, ia pun meminta mereka untuk meningkatkan penjualan. 끌어올리도록 하겠습니다. 구체적으로? 다하겠습니다. 실망시키지 마요. Setelah itu, Guhua mendatangi dapur hotel dan meminta chef di sana untuk membuat menu baru dalam waktu 1 minggu. Meskipun hal itu sangat berat, namun ia akan berusaha semaksimal mungkin. Saat akan pergi, ia pun langsung memecat seorang pegawai hanya karena bajunya kotor. 치워. 예, 알겠습니다. Bahkan ia juga memecat pegawai yang gendut karena memakai baju yang tidak muat. Keesokan harinya, Nosang memberitahu kalau direktur pelaksana sudah memecat 2 pegawai. Dan ia pun ketakutan jika sampai dipecat. 제치워. 제치워. Mendengar itu, Guwon teringat dengan Sarang bahwa pegawai sepertinya bisa saja dipecat gara-gara hal sepele. Kemudian, ia pun meminta Nosang untuk melakukan pertemuan dengan para staf agar hal ini tidak terjadi lagi. VIP 고객님들을 위한 스페셜 프로모션 행사가 좋을 것 같습니다. Singkatnya, saat pertemuan sedang berlangsung, Guwon malah husu memperhatikan si Sarang yang membuatnya tidak fokus. Malam harinya, Guwon memberanikan diri untuk mengajak Sarang bertemu dengan mengirimkan pesan. Namun karena pesannya belum dibaca juga, ia pun nungguin sampai berjam-jam. 끝났다. Pada akhirnya, ia pun menelpon Sarang, namun karena nomornya belum disimpan, Sarang pun tidak menjawabnya. Keesokan harinya, Guwon menemui Sarang dan langsung mengajaknya bicara. Guwon lalu bertanya kenapa pesannya tidak dibalas. Mendengar itu, Sarang baru tahu kalau dia belum menyimpan nomornya. Guwon yang ingin menanyakan sesuatu, ia pun mengajak Sarang makan sepulang kerja. Ngomong-ngomong, saat mau ngajakin makan, seharusnya Guwon tanya dulu apakah dia ada janji atau tidak. Mendengar itu, Guwon akhirnya bertanya. 약속. 아니요, 없어요. Juga mengajaknya untuk makan. 나랑 저녁. 싫은데요? 내가 왜? Nah, karena dia ini terus nolak, Guwon akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Kasian ya, baru juga mau ngedeketin udah ditolak. Guwon yang sudah tidak memiliki cara lagi, ia pun meminta Nosang untuk mengatur pertemuan makan malam dengan Sarang dan pastikan dia harus datang. Nosang yang mendengar itu mengira kalau mereka ada masalah. Namun Guwon menyuruhnya untuk bilang saja ada acara penyambutan. Malamnya ia pun diantar oleh Nosang ke restoran yang ada di hotel. Namun saat masuk ia pun kaget dong. 안녕하십니까, 본부장님. Nah, rupanya si Nosang ini salah paham. Ia ngira kalau Guwon mau melakukan penyambutan seorang sebagai staf baru di King The Land. Karena acaranya sudah terlanjur dibuat, mereka akhirnya makan malam bersama. Saat itu Guwon menyadari kalau Sarang tidak menyukai makanan di sana, kemudian menyuruh Nosang untuk memesan steak. 식기 전에 들어요. Setelah makanannya datang, ia pun merasa sangat malu karena sudah diistimewakan. Guwon yang baru peka kemudian menyuruh Nosang untuk memotongkan steak. 아닙니다, 제가 하겠습니다. Selesai makan malam, Sarang kemudian memarahi Guwon karena yang dilakukannya tadi hanya akan membuatnya diejek oleh pegawai yang lain. Menurutnya yang dilakukannya itu bukanlah bentuk perhatian, melainkan sebuah bom yang bisa meledakannya kapan saja.
Mendengar itu, Guwon merasa bingung karena dia hanya mencoba bersikap baik kepada Sarang. Sepulangnya ke rumah, Sarang diberi kejutan kue ulang tahun oleh temannya. Dan kemudian ia pun diberikan sebuah hadiah. Keesokan harinya, Guwon dibuat marah karena kakaknya itu sudah berani mengambil jam miliknya. Di sini, Guhwa kembali meminta Guwon untuk jangan ikut campur, mengingat kemarin dia sudah melakukan pertemuan dengan para staf. Mendengar itu, Guwon sama sekali tidak ada niatan untuk ikut campur, apalagi ingin menguasai King The Land. Kemudian, Guhwa memperingati Guwon agar tidak bernasib sama seperti ibunya. Mendengar itu, Guwon seketika teringat masa kecilnya dulu, yang mana Guhwa sengaja membuang jam pemberian dari ibunya. Malam harinya, Guwon mendatangi ruang staf untuk mencari data seorang pegawai pada tahun 1989. Namun saat ditanya, pegawai itu mengatakan kalau semua data sudah dimasukkan ke dalam server. Sementara di sisi lain, si Benguk kembali menemui Sarang dan mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Sarang hanya menunjukkan muka datar dan menegaskan kalau mereka sudah putus. Mendengar itu, Yunam berpikir jika Sarang meminta putus karena diajak makan di restoran yang murah. Sarang yang tidak mengerti lagi pikiran si Benguk yang seperti anak kecil, ia pun akhirnya pergi. 남이야. Sarang kemudian pergi ke tempat biasa ia menyendiri. Tapi tiba-tiba Guwon datang sambil membawa payung. Kemudian Guwon bilang kalau tempat ini tempatnya. Mendengar itu, Sarang akhirnya beranjak pergi, namun tiba-tiba saja ia pun tersandung.